Trio Ducati penantang gelar juara MotoGP 2021. Direktur olahraga Ducati, Paolo Sciabatti, optimis dengan kiprah 3 pembalapnya di MotoGP 2021. Dia menyebutkan 3 nama pembalapnya, yakni Francesco Bagnaia, Jack Miller, dan Johann Zarco sebagai penantang gelar juara musim ini. Kiprah Ducati memang terbilang menjanjikan sejauh 3 balapan musim ini. Bagnaia dan Zarco sudah 2 kali menaiki podium pada musim ini. Bagnaia yang membela tim pabrikan Ducati naik podium ketiga di MotoGP Qatar 2021 dan finish kedua di Portugal. Sementara Zarco naik podium di 2 balapan beruntun yang digelar di Qatar. Dalam 2 balapan itu, pembalap tim Pramac Ducati tersebut finish di urutan kedua. Kondisi berbeda ditunjukkan oleh Miller yang belum naik podium 1 kali pun musim ini. Tapi, Sciabatti tetap optimis dengan kiprah Miller karena sang pembalap tampil kurang maksimal lantaran diketahui mengalami masalah pada fisiknya. Sciabatti tetap percaya bahwa ketiga nama ini akan tetap bersinar di balapan-balapan berikutnya. Dengan begitu, mereka akan terus menjaga kans Ducati untuk menjuarai MotoGP 2021. Joan Mir salahkan jadwal MotoGP 2021. Pembalap andalan Suzuki X-Star, Joan Mir, mengakui jadwal padat di awal musim MotoGP 2021 merugikan timnya. Penampilan Joan Mir di 3 seri pembuka MotoGP dinilai kurang memuaskan untuk Suzuki. Sebagai seorang juara dunia, pembalap andalan Suzuki X-Star itu gagal menunjukkan performa apik dalam 2 perlombaan di sirkuit Losail Qatar. Namun, pembalap 23 tahun itu mulai unjuk gigi di sirkuit Portimao, Portugal. Mir berhasil naik podium ketiga di belakang Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia. Rider asal Spanyol itu menilai hasil buruk yang dialaminya lantaran jadwal MotoGP 2021 yang padat. Menurutnya, penentuan lokasi perlombaan di awal musim ini sangat merugikan dirinya dan Suzuki. Sebab karakteristik lintasan di awal kejuaraan seperti sirkuit Losail, Portimao, Jerez, dan Le Mans tak cocok dengan karakter motor Suzuki. Meski begitu, sebagai seorang juara dunia, Mir bakal berusaha semaksimal mungkin untuk naik podium. Pol Espargaro impikan persaingan sengit dengan Marc Marquez. Pembalap baru tim Repsol Honda, Pol Espargaro, menyadari bahwa kini masih ada gap besar antara dirinya dengan Marc Marquez. Pol pun berharap bisa secepatnya beradaptasi penuh di Honda karena ingin menikmati pertarungan melawan Marc Marquez. Pol Espargaro yang menjalani musim perdananya membela Repsol Honda gagal menunjukkan kiprah luar biasa. Dari 3 balapan yang sudah dilakoni, Pol Espargaro masih terus tercecer di posisi bawah. Dengan kondisi ini, Pol Espargaro baru bisa mendulang 14 poin saja. Dia pun masih menempati posisi ke-11 di klasmen sementara MotoGP 2021. Salah satu penyebab semua itu terjadi karena adaptasi yang belum berjalan sepenuhnya di MotoGP 2021. Pol pun kini berharap bisa segera beradaptasi di Repsol Honda agar menunjukkan penampilan sekompetitif Marc Marquez. Jika bisa tampil tangguh, Pol pun percaya bisa bersaing ketat dengan The Baby Alien dari satu balapan ke balapan lainnya. Peluang Aprilia Gaet Dovizioso di MotoGP 2022. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, mengaku terkesan dengan catatan waktu yang ditorehkan oleh Andrea Dovizioso kala menjajal motor timnya RSGP. Rivola pun kini menyimpan harapan besar untuk bisa menggait Dovizioso sebagai pembalap mereka di MotoGP 2022. Dovizioso sendiri sempat diisukan bakal melanjutkan karirnya bersama tim Aprilia Gresini atau menjadi test rider mereka. Terlebih belum lama ini, Andrea Dovizioso memang diminta untuk menjajal motor tim Aprilia RSGP di sirkuit Jerez, Spanyol. Performa Dovizioso di atas RSGP sendiri memang cukup mengesankan. Hal tersebut membuat rumor bahwa Dovizioso bakal berlabuh ke tim Aprilia pada kejuaraan dunia tahun depan semakin kencang. Tapi, Dovi sendiri memang belum memberikan jawaban soal rumor dirinya bergabung dengan tim Aprilia di musim 2022.
Namun Rivola mengaku sangat berharap benar-benar bisa menggait pembalap asal Italia itu. Marc Marquez di antara podium dan trauma di MotoGP Spanyol. Marc Marquez akan menjalani balapan kedua musim ini dalam balapan MotoGP Spanyol 2021 di sirkuit Jerez yang memiliki kenangan manis dan pahit. Dibanding sirkuit Algarve yang menjadi lintasan MotoGP Portugal 2 pekan lalu, Marquez jauh lebih mempunyai kedekatan dengan sirkuit Jerez. Sebagai pembalap Spanyol, Marquez tentu sudah akrab dengan sirkuit yang dibangun pada 1996 tersebut. Lebih dari akrab, selama berkarir di MotoGP, Marquez hampir selalu naik podium jika balapan di Jerez. Performa Marc Marquez yang meyakinkan di MotoGP Spanyol pun membuat rival-rivalnya mewaspadai kebangkitan pembalap berjuluk The Baby Alien itu. Namun, selain catatan podium MotoGP Spanyol yang ditorehkan Marc Marquez pada tahun 2019, ada pengalaman buruk di sirkuit Jerez, yakni kecelakaan yang membuatnya cedera patah tulang di seri pembuka MotoGP 2020. Kecelakaan di MotoGP Spanyol 2020 dan keputusan terburu-buru tampil di MotoGP Andalusia berbuntut panjang. Marquez kemudian dinyatakan harus beristirahat selama 1 musim penuh. Kini, Marquez akan menghadapi balapan keduanya setelah absen panjang, namun pemilik 8 gelar juara dunia itu masih merasa lengannya belum benar-benar pulih 100%. VR46 berpotensi tetap di Ducati, dapat bantuan dari Arab Saudi. Meski belakangan digosipkan bisa menjadi tim satelit Aprilia Racing di MotoGP 2022, tampaknya potensi Sky Racing VR46 untuk bertahan sebagai tim satelit Ducati tetap terbuka sangat lebar. Tim balap Rossi ini akan mengumumkan proyeknya di Mugello, Italia pada 28-30 Mei nanti. Kabarnya, kontrak tanda kesepakatan antara VR46, Dorna Sport, begitu juga sponsor-sponsor yang menyertai akan ditandatangani di Le Mans pada tanggal 14-16 Mei nanti. Kemudian akan diumumkan 2 pekan setelahnya, yakni di Mugello sirkuit kandang VR46 dan Rossi sendiri. Kabarnya, VR46 bakal mendapatkan kucuran dana cukup masif dari Arab Saudi untuk proyek 2022 nanti. Seperti yang diketahui, sejak seri Qatar lalu, tim VR46 baik di MotoGP maupun Moto2 telah mulai disponsori oleh Tanal Entertainment Sport and Media, yakni perusahaan milik Pangeran Abdul Aziz bin Abdullah Al Saud. Tanal Entertainment Sport and Media memang belakangan ini sedang giat-giatnya mempromosikan Saudi Vision 2030. Fokusnya pada pariwisata Arab Saudi dan begitu pula industri konstruksi dan teknologi ramah lingkungan. Kemungkinan besar line up pembalapnya juga tak akan berubah. Luca Marini akan tetap bertandem dengan Enea Bastianini. Dengan biaya sekitar 10 juta euro, VR46 dikabarkan meminta Ducati untuk setidaknya menyediakan 1 motor Desmosedici spek pabrikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.